Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian FX TV edisi Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Marilah sebelum kita bersama-sama melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita hari ini, kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas segala anugerah yang masih boleh kami terima pada hari ini. Kesempatan hidup baru yang selalu Engkau percayakan kepada kami. Pada hari ini kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu agar kami mampu belajar tentang arti berani menyatakan kebenaran, berani untuk mengampuni, dan berani selalu untuk menyatakan cinta kasih kami kepada sesama kami. Ya Tuhan, semoga lewat sabda-Mu hari ini, kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu, sehingga kami juga mampu mencintai sesama kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, tepat tanggal 29 Agustus, bersama-sama dengan gereja, kita bersama-sama memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Injil hari ini bersama-sama kita melihat bagaimana wafatnya Santo Yohanes Pembaptis dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Dikatakan dalam Injil, memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambil istri saudaranya itu, dan karena Yohanes pernah menegur Herodes, maka Herodias menaruh dendam pada Yohanes. Ia bermaksud untuk membunuh Yohanes, tetapi tak pernah dapat mendapatkan kesempatan. Herodes segan akan Yohanes karena ia merasa bahwa apa yang dikatakan Yohanes membuat dia senang. Nah, saudara-saudari, dari beberapa ayat ini saya mengajak untuk melihat beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Kita ambil makna dari sikap tokoh-tokoh yang ada. Kita melihat saat Herodes mendapat teguran dari Yohanes karena mengambil istri saudaranya, Herodias merasa dendam dan ia selalu ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Yohanes. Dari pribadi Herodias ini kita melihat bahwa dia adalah pribadi yang sulit untuk mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita mendapatkan teguran ataupun kritikan dari orang lain, hendaknya kita selalu memandangnya dari sisi yang baik, dari sisi yang positif, bahwa ketika kita mendapatkan teguran, itu adalah kesempatan bagi kita untuk merefleksikan diri kita. Bahwa penilaian dan teguran dari orang lain merupakan cermin bagi diri kita. Sedangkan kita belajar juga dari tokoh Herodes, yang sebenarnya begitu senang mendapatkan nasihat-nasihat dari Yohanes, tetapi ia tidak berani menyatakannya di depan umum. Seperti disampaikan dalam Injil ini, kita melihat bahwa saat Herodes di hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, dan dia tertarik akan apa yang telah ditampilkan oleh putri dari Herodias, ia sengaja memberikan hadiah sesuai dengan keinginan anak itu. Saat putri dari Herodias ini meminta kepala Yohanes Pembaptis, walaupun dia sebenarnya segan untuk melakukannya, tetapi karena dia ingin menjaga segala kehormatan di hadapan para pembesar-pembesarnya, dia pun menuruti keinginan dari putri Herodias. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari sosok Herodes dan Yohanes Pembaptis. Di sisi yang satu, Herodes tidak pernah berani menyatakan kebenaran, tak pernah berani apa yang ingin dia sampaikan dari dalam hatinya yang sesungguhnya. Tetapi Yohanes Pembaptis
berani selalu menyatakan apa yang menjadi kebenaran. Dia berani menegur Herodes, dia berani menyatakan kebenaran apa yang salah dan apa yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dari tokoh-tokoh yang ada pada Injil hari ini, kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana. Seperti Yohanes Pembaptis yang harus mati dengan dipenggal kepalanya, mengajak kita untuk belajar menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran. Di sisi lain kita melihat tokoh Herodes dan Herodias, marilah kita belajar juga agar kita menjadi pribadi yang penuh pengampunan. Saat kita mendapatkan teguran, kritikan yang mungkin menyakitkan hati kita, kita belajar untuk memaafkan dan mengambil hikmah atau sisi positif yang ada di balik teguran maupun kritikan itu. Sebaliknya juga kita belajar dari tokoh Herodes yang karena ambisi, karena kekuasaan, dan juga karena ingin selalu dipuji dan dihormati oleh para pembesar dan oleh rakyatnya, ia tidak berani menyatakan kebenaran. Maka saudara-saudari, di hari peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis ini, kita bersama-sama mohon pada Tuhan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang berani mengungkapkan dan menyatakan kebenaran, pribadi yang bijak dengan berani mengampuni dan menerima segala masukan dari orang-orang lain di sekeliling kita. Kita juga belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang terburu nafsu, ingin dipuji, ataupun karena kita ingin mendapatkan teman yang banyak, karena kita tidak berani mengungkapkan kebenaran yang ada. Semoga dengan teladan Santo Yohanes Pembaptis hari ini, kita juga mampu untuk menjadi berkat bagi sesama kita lewat kebenaran-kebenaran yang berani kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.